Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Maha Baik, atas anugerah-Mu pagi ini, di dalam memasuki hari dan kehidupan yang baru, kami mengucap syukur atas hikmat yang akan Tuhan berikan melalui firman-Mu. Kami juga mengucap syukur. Karuniakanlah kepada kami hati yang rindu menyerap firman. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Roma 12 ayat yang kedua, yang berbunyi sebagai berikut. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Judul renungan pagi ini adalah Ubahlah Sikapmu. Saudara, suatu hari ada seorang teman datang meminjam uang sekian juta. Ternyata ia sedang terlilit hutang sekian ratus juta. Karena kasihan dengan keluarganya, maka beberapa orang sahabatnya saweran untuk membantu melunasi hutangnya. Puji Tuhan, hutangnya akhirnya lunas setelah ia menjual mobil dan perhiasannya, ditambah dengan bantuan uang dari teman-temannya itu. Dalam beberapa waktu semua orang lega. Namun herannya, beberapa waktu kemudian teman-temannya dikagetkan oleh sebuah berita. Bila orang ini kembali terlilit hutang dalam jumlah besar, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Terungkaplah masalahnya. Rupanya hal ini terjadi bukan pada masalah keuangan, juga bukan pada soal teman-temannya yang mau membantu atau tidak. Bukan pada kebutuhan-kebutuhannya, tetapi pada sikapnya dalam hal keuangan. Saudara, Tuhan bisa membuat mujizat di dalam hidup kita. Kisah di Alkitab membuktikannya. Kita juga sering mendengar kesaksian mereka yang dilepaskan dari masalah keuangan karena kuasa Tuhan. Sampai hari ini, Tuhan masih menyatakan mujizatnya dan kuasanya. Tetapi justru yang menjadi masalah adalah sikap kita sendiri. Kisah tadi adalah contoh yang jelas. Seandainya ia mendapat mujizat kedua, bantuan untuk melunasi hutangnya, apakah hal ini menjamin ia tidak akan terlilit hutang lagi? Ternyata yang dibutuhkan oleh orang itu bukan mujizat, tetapi perubahan sikap dalam hal keuangan. Bijak dalam mengatur keuangan, menghindari gaya hidup konsumtif, dan melatih diri tidak berhutang. Dalam situasi tertentu, bisa saja kita berhutang. Tapi bila terus terjebak di dalam hutang, maka itu bukan lagi kebutuhan, tetapi kegagalan dalam bersikap. Yang kita lebih butuhkan adalah perubahan sikap. Ini bahkan jauh lebih penting daripada mujizat mendapatkan pertolongan untuk melunasi hutang-hutang. Apabila kita terbentur di dalam karir, atau juga mungkin masalah keuangan seperti cerita di atas, mungkin kita perlu merenung. Jawabannya bisa jadi adalah perubahan sikap kita itu sendiri. Hubungan yang rusak dengan relasi, tidak mencapai target penjualan, dipecat dan butuh lapangan pekerjaan, itu memang serangkaian masalah yang perlu kita gumulkan. Dalam situasi seperti itu, kita butuh mujizat. Dan tidak salah jika kita berdoa dan meminta mujizat kepada Tuhan. Namun lebih dari itu, mari kita evaluasi diri kita. Mungkin ada yang perlu kita ubah dari sikap kita. Ketika sikap sudah berubah, yakinlah, maka hidup kita juga berubah. Tapi jika sikap kita tidak berubah, maka mujizat yang terjadi hanya berlaku sementara saja. Sebab kita akan kembali jatuh ke lubang yang sama.
Ingatlah saudara, terkadang kita tidak butuh mujizat. Yang kita butuhkan adalah perubahan sikap. Mari kita berdoa. Bapa, bila Tuhan menjumpai, seringkali kami terjebak di hal-hal yang sama, dan kami tidak pernah mau berusaha keluar dari jebakan itu. Ampuni kami Bapa. Biarlah ada sebuah kesadaran yang muncul di hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak berkutat pada kesalahan yang sama. Mampukan kami untuk mau merenung dan menyadari bahwa kami harus berubah. Sertai kami dan mampukan kami Bapa, agar hari ini dan selanjutnya terus menjadi hari kemenangan bagi kami. Pimpin kami menjalani hari ini bersama dengan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Percayalah, Tuhan menyertai. Shalom.